Hai, Acilendra di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman tentu sering mendengar kata-kata mawar kampung dan mawar impor. Apa sih perbedaan antara keduanya? Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai sejarah mawar kampung di Indonesia. Sebelum lanjut, yuk kita saling support dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar aku lebih semangat lagi mensupport teman-teman dengan memberikan tips, info, sejarah mawar, dan semua yang berhubungan dengan mawar. Seperti biasa, untuk buku rujukan sejarah mawar dunia, aku menggunakan buku The Rose karya Jennifer Potter yang biasa dipakai oleh para rosarian dunia. Jadi, setiap bahasanku mengenai sejarah mawar jelas dan sangat terpercaya sumbernya. Menurut penelitian dan dari fosil mawar yang ditemukan, mawar diperkirakan awalnya tumbuh di China, Korea, Jepang, Siberia, kemudian melintasi sebagian besar Asia Utara dan Tengah hingga ke selatan, hingga ke India, lalu ke arah barat hingga ke Kaukasus, Arab, Eropa, Afrika Utara, dan terus ke Amerika Utara, dari Alaska di utara hingga Meksiko di selatan. Nah, gambar yang diarsir ini adalah daerah penyebaran mawar tertua di dunia jika dilihat secara umum. Penyebaran ini juga sesuai dengan garis lintang utara atau lebih dikenal dengan sebutan Tropic of Cancer. Dari 150 lebih spesies mawar liar di dunia, Tiongkok punya setengah dari jumlah itu. Artinya Tiongkok punya lebih banyak spesies endemik daripada negara lain. Untuk lebih detailnya kita akan membahas sejarah mawar dunia di kesempatan lain ya teman-teman. Dari jalur pertumbuhan awal mawar di negara tadi, kita melihat tidak ada Asia Tenggara di sana dan tentunya tidak ada Indonesia. Lalu artinya apa? Mawar bukanlah tanaman asli Indonesia. Apakah ada mawar yang berasal dari Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak. Semua mawar yang ada di Indonesia tentu saja dibawa dari luar negeri ke Indonesia atau disebut juga dengan impor. Nah, waktu masuknya mawar dari luar negeri ini yang berbeda-beda. Ada yang sudah lama dan ada yang terbilang masih baru atau belum lama. Mawar yang sudah lama masuk ke Indonesia lalu sudah tumbuh dan berkembang di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, oleh masyarakat Indonesia disebut dengan mawar kampung. Jadi mawar kampung bukanlah mawar asli Indonesia. Ada beberapa cara masuknya mawar ke Indonesia. Yang pertama, melalui perdagangan. Rute terdekat jalur perdagangan China dengan Indonesia dari daerah Guangzhou, China. Dari Guangzhou ini melewati Laut China Selatan menuju Selat Sunda yang merupakan titik pemberhentian atau peristirahatan para pedagang China sebelum melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia. Makanya tidak heran banyak ditemukan mawar China atau Bengal Rose di Indonesia. Sebut saja All Blast, Louis Phillips Rose, Pink Pet China Rose, Maggie, atau Maggie ini disebut juga dengan mawar rampeh sama orang Indonesia.
Dan masih banyak lagi mawar-mawar China lain yang ditemukan di Indonesia. Karena pedagang-pedagang China ini membawa mawar dari daratan China terbilang sudah sangat lama, bahkan diperkirakan sebelum Indonesia merdeka. Jadi mawar-mawar ini sudah berkembang di Indonesia. Lalu masyarakat Indonesia menyebutnya sebagai mawar kampung. Yang kedua, masuk melalui jalur kolonialisme. Kaum kolonial juga sangat berperan penting dalam perkembangan mawar kampung di Indonesia. Walaupun tidak ada catatan khusus mengenai bangsa kolonial apa saja yang sering membawa mawar ke Indonesia, namun dapat kita lihat dari rumah-rumah bekas tempat tinggal mandor Belanda dan none Belanda yang seringkali ditemukan mawar kampung. Namun tidak menutup kemungkinan bangsa lain seperti Prancis juga berperan aktif dalam menyebarkan mawar-mawar di dunia. Kita tahu istri Napoleon atau Permaisuri Josephine sangat gila akan mawar seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Pada saat Napoleon berkuasa, Napoleon mengangkat adiknya Louis Napoleon sebagai penguasa Belanda. Louis Napoleon mengutus Jenderal Herman William Daendels ke Indonesia yang terkenal sangat kejam itu. Dengan tren merawat mawar yang sangat berkembang di Eropa saat itu, bukan tidak mungkin istri para jenderal-jenderal yang bertugas juga ikut serta membawa mawar ke Indonesia untuk ditanam di rumahnya di Indonesia. Tidak jarang banyak sekali mawar kampung yang merupakan breeding Eropa yang kita temui di Indonesia. Sebut saja Prosperity merupakan mawar hasil persilangan dari breeder Inggris. Jean Daceros merupakan mawar besutan Prancis yang sangat banyak ditemukan di seluruh pelosok Nusantara. Yang ketiga, masuk setelah Indonesia merdeka. Nah, tidak hanya masuk sebelum Indonesia merdeka, sebutan mawar kampung juga sering disematkan pada mawar-mawar yang notabene breedingnya setelah kemerdekaan Indonesia atau di atas tahun 1945. Misalnya Camelot ini. Mawar ini breeding pada tahun 1964. Sudah barang tentu masuknya ke Indonesia setelah tahun 1964 tersebut. Karena mawar ID Camelot ini banyak ditemukan di kampung-kampung, otomatis masyarakat menyebutnya dengan mawar kampung. Contoh lain, si cantik Pink Summer Snow ini juga disebut sebagai mawar kampung. Padahal tahun breedingnya tahun 1981. Mungkin karena sudah berkembang di Indonesia dan terlihat sudah cukup lama, lalu masyarakat Indonesia menyebutnya dengan mawar kampung. Sebenarnya tidak ada beda antara mawar kampung dan mawar impor ya teman-teman. Toh semua mawar yang ada di Indonesia didatangkan dari luar negeri. Mungkin masyarakat awam melihat mawar yang sudah turun-temurun dari orang tua mereka, jadi mereka menyebutnya dengan mawar kampung. Bisa jadi begitu. Nah, jika ada teman-teman yang berpendapat mawar kampung lebih murah, aku rasa teman-teman sedikit keliru. Karena mawar semuanya cantik dan punya keunikan masing-masing. Murah dan mahalnya tidak menjadi masalah bagi seseorang yang menyukai mawar. Tapi untuk aku pribadi, aku lebih menyukai mawar kampung yang tahun breedingnya di tahun 1800-an. Aku punya beberapa koleksi mawar kampung atau all rose yang sudah terbilang langka. Kita perlu melestarikan mawar kampung yang masih tersisa ya teman-teman. Jika teman-teman punya mawar kampung yang unik yang belum tahu ID-nya, boleh di-share di kolom komentar. Bisa jadi aku bisa membantu teman-teman dalam mengidentifikasi mawar kampung atau all rose tersebut.